Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya. Kali ini saya akan meramalkan judul ramalan yang merupakan request dari teman pelanggan penggemar YouTube Evan Jaya. Nah, kita akan melihat hasil ramalan yang disertai dengan apakah Anda dibenci, disayangi, disegani, atau lain sebagainya di lingkungan tempat kerjamu, ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat dengan lebih seksama apa yang menjadi menonjol ataupun apa yang lebih tertarik dan apa yang lebih tidak disukai oleh orang lain ataupun teman kerja Anda. Yang mana yang perlu diintrospeksi diri ataupun sesuatu yang perlu diubah supaya kedepannya bisa lebih baik dan lebih bagus kedepannya, ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan membagikan 4 kartu untuk Anda, ya. Di sini kartu sudah terlebih dahulu sudah saya bagikan. Jadi tanpa menghabiskan waktu, saya akan langsung merapikan kartu untuk tinggal Anda memilih, ya. Nah, jadi ini 4 kartu, kalau bisa paling banyak Anda memilih 2 kartu saja dengan lebih cepat dan lebih ditarik oleh alam semesta untuk memilih keempat kartu yang mana yang terbaik. Nah, jadi teman-teman di sini dengan hasil ramalan ini Anda sudah cukup siap untuk menonton, untuk memilih mana yang sesuai dengan diri Anda. Oke teman-teman, saya akan membagikan atau memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Jika waktu yang saya berikan tidak cukup, maka Anda bisa menjadi atau membuat video sesuka hati Anda untuk memilih mana yang terbaik. Kalau bisa memilih kartu dengan secepat waktu dan tanpa memiliki waktu yang panjang, ya. Nah, di sini ada kartu pertama di sebelah kiri, warna kucing warna putih, kucing warna hitam, dan kucing warna orange, dan yang terakhir kucing warna abu-abu, ya. Paling terakhir adalah yang paling awal di sebelah kiri adalah kartu warna kucing warna putih dengan kartu pertama, ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan memulai 5 detik dari sekarang. Anda pilihlah yang mana yang sesuai dengan daya magnet dengan kepada diri Anda, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, kita akan memulai dari sisi sebelah kiri yaitu kucing warna putih. Anda memilih kartu pertama dengan kucing warna putih. Kita akan melihat, ya, kartu pertama itu sesuatu hal yang berbeda yang dilihat dari penilaian dan pandangan dari orang lain di tempat lingkungan kerja kamu, ya. Di sini kalau yang saya lihat, what am I waiting for? Someone else to do it for me. Apa yang bisa Anda tunggu, ya, sehingga menunggu orang lain untuk melakukannya, ya. Nah, ini yang menjadi cukup hal yang berbeda sekali, ya. Jadi kalau bisa Anda bisa melakukan terlebih dahulu tanpa disuruh orang. Jadi maksudnya di sini Anda bisa melakukan segala sesuatunya tanpa ditunggu orang lain sebelum Anda dapat mengambil sebuah lompatan keputusan yang besar, ya. Bagaimana Anda bisa mengambil kehidupan yang lebih terjamin ataupun menambah jalan kehidupan Anda sendiri. Jadi di sini Anda, ya, masukkan ke dalam hati Anda dalam sebuah tindakan dan tanyakan pada diri sendiri tentang resiko apa yang bisa Anda ambil untuk sebuah pergerakan maju menuju impian yang Anda buat. Jadi keputusan dan Anda lakukan di sini yang salah adalah Anda tidak menunggu dari keputusan orang lain. Lakukanlah dengan penuh kepercayaan diri, keberanian, dan lakukan sebuah lompatan yang jauh. Nah, jadi tanpa berpikir panjang, Anda bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi Anda lebih berani dan bisa menemukan jati diri Anda, bagaimana apa yang sebenarnya dan siapa diri Anda sebenarnya, ya. Itu yang menjadi sebuah bentuk kelebihan dan sebuah bentuk hal yang cukup menonjol sehingga orang lain melihat Anda cukup berkompeten, cukup bertalenta, cukup berkemampuan, sehingga tanpa berpikir panjang, tanpa diberikan sebuah keputusan, Anda sudah bisa berani melangkah maju ke depan. Sekarang kita akan melihat sifat dan karakteristik kepribadian diri Anda sendiri yang paling menonjol, ya. Sifat karakteristik kepribadian seperti apa?
Di sini kalau yang saya lihat dipengaruhi oleh planet Saturnus ya. Yang mana di sini Anda orangnya cukup berambisi ya, bisa menetapkan, bisa mencapaikan sebuah tujuan, serta bisa menciptakan sebuah kehidupan yang cukup aman, nyaman ya. Anda bisa lebih banyak belajar dalam menghadapi sebuah tantangan. Jadi segala sesuatu yang menjadi kepribadian dari Anda itu yang paling menonjol, sehingga orang lain selalu merasa bahwa Anda cukup kuat, cukup berambisi, cukup melakukan apa yang menjadi keinginan ya. Berambisi, banyak belajar menghadapi sebuah bentuk tantangan. Tanpa berpikir panjang Anda bisa melakukan yang terbaik. Anda bisa melakukan apa yang menjadi tujuan. Kehidupan Anda sini sebenarnya cukup kuat ya, asalkan di sini hanya satu, lebih banyak bersabar dalam menghadapi sebuah tantangan ataupun sebuah masalah. Lalu bagaimana dengan kepribadian yang sedang Anda jalani sampai saat ini di tempat lingkungan kerja Anda? Di sini yang salah adalah ada kartu Epiphany. Reveal your gift ya. Ungkapkan ataupun ekspresikan sesuatu dengan pemberian, hadiah ataupun kado ya. Yang saya lihat di sini adalah Anda bisa lebih banyak mengungkapkan, mengekspresikan dan melepaskan segala bentuk potensi, bakat, kemampuan yang ada di dalam diri jiwa Anda. Sebenarnya di sini yang saya lihat adalah alam semesta sangat berkonspirasi untuk Anda ya. Jadi Anda bisa mengambil sebuah bentuk tindakan dari seseorang, tindakan dari dalam diri Anda, tindakan yang sebelum bisa berpikir lebih panjang Anda sudah bisa melangkah maju setahap demi setahap, sehingga ada banyak penuh keyakinan dan keberanian bahwa Anda bisa. Nah, jadi untuk saat ini, sampai saat ini kepribadian yang paling menonjol yang Anda jalani itulah sebuah pelepasan ya, jiwa Anda seutuhnya. Anda bisa mengenal siapa jati diri Anda sebenarnya, sehingga Anda bisa lebih kuat dalam mengambil sebuah tindakan. Anda bisa berani dalam mewujudkan apa yang menjadi penentu, keinginan, tujuan dan ekspektasi, sehingga semuanya itu bisa terlihat lebih sempurna ya. Jadi kepribadian ini cukup sangat Anda sikapi dengan sebuah kemandirian dan kedewasaan ya. Jadi itulah sikap kedewasaan, kemandirian yang cukup Anda optimalkan dan Anda prioritaskan. Banyak sesuatu harapan yang bisa Anda sikapi dengan lebih baik ya. Karena yang saya lihat di sini banyak sesuatu yang bisa Anda sikapi dengan lebih baik dan cukup Anda bisa lebih optimiskan dalam menjadi penentu jalan kehidupan Anda seperti apa, jalan yang akan disikapi seperti apa juga ya. Nah, coba di sini kita akan melihat kedua kartu. Ini ada kartu Three of Helix, ada dan Nine of Helix ya. Yang mana di sini adalah mengenai tentang sebuah janji kehidupan, sebuah bentuk janji persahabatan yang bagaimana akan disikapi ya. Janji kehidupan di sini maksudnya adalah sebuah bentuk yang akan diharapkan adalah mengenai tentang sebuah bentuk kemenangan. Kemenangan dalam berprestasi, kemenangan dalam berusaha, dan kemenangan dalam apa yang Anda maksimalkan. Anda tercerahkan, Anda mendapatkan sebuah jalan kebaikan. Yang saya lihat di sini, apakah Anda dibenci, disayangi, disegani, atau lain sebagainya di tempat lingkungan kerja Anda? Yang saya lihat di sini, ada sebuah bentuk kemenangan. Ya, jadi Anda disayangi, Anda disegani. Ya, jadi menurut dua kartu ini, ada 3 and 9 of Helix adalah sebuah bentuk persahabatan, sebuah bentuk kekuatan diri jiwa yang cukup bisa mengharmoniskan ataupun membuat kerukunan hubungan bisa lebih langgeng ke depannya, sehingga bisa membawa sebuah hasil yang lebih maksimal. Ini kalau yang saya lihat ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan dalam sebuah hubungan tim kerjasama. Jadi ada sebuah janji, ada sebuah kemenangan, itulah yang bisa dicapai dengan lebih baik, sehingga keinginan dan kehidupan Anda tuh bisa tercapai dengan lebih bagus dan baik, serta lancar ke depannya. Jadi setelah Anda sudah cukup tahu, Anda disayangi, Anda disegani, maka ada sesuatu hal yang harus Anda bina, supaya hubungan bisa lebih stabil dan membaik ke depannya, supaya bisa hidup lebih langgeng dan rukun. Ya, di sini kata pesannya di sini dia mengatakan bahwa a year from now, 1 tahun dari sekarang, ya, sesuatu hal yang akan Anda sikapi, yang akan Anda capai, capailah dengan pendirian tetap, yaitu pendirian dengan sikap optimis.
Lanjutkanlah segala bentuk rencana tujuan, bentuk pengembangan diri, dan persiapkanlah diri Anda untuk ketujuan dan keinginan ekspektasi Anda yang Anda lakukan. Ingat bahwa pilihan adalah sebuah kehendak, jadi Anda bebas dan tidak memihak. Maka apapun yang akan Anda capai, yang Anda akan lakukan, semua benar-benar bisa disikapi dengan lebih baik dan lebih mudah. Ya, jadi di sini yang saya adalah lakukanlah, sikapilah, capailah, maka apapun bisa ada di tangan Anda. Jadi Anda sudah cukup tahu, sudah cukup dimengerti, itulah yang harus Anda sikapi dengan lebih baik dan percaya diri bahwa semuanya akan Anda dapatkan dengan hasil yang lebih maksimal. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan tahap yang kedua dengan kucing warna hitam. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Dengan kartu kedua, sesuatu hal yang cukup berbeda dilihat dari penilaian dan pandangan dari orang lain di tempat lingkungan kerja Anda seperti apa. Di sini kalau yang salah adalah mengenai am I communicating my needs, ya. Yang salah di sini am I communicating my needs? Apa yang bisa Anda butuhkan? Apa yang bisa Anda harapkan? Yang saya lihat di sini, sesuatu yang Anda harapkan di sini dan apa yang Anda takutkan. Mungkin di sini yang mereka lihat banyak sesuatu yang mungkin Anda selalu merasa bahwa tidak ada sesuatu hal yang benar. Jadi selalu salah, dan salah, ya. Jadi orang selalu menilai bahwa Anda itu banyak penilaian dan banyak pandangan bahwa apa yang dikerjakan memang selalu banyak mendapat sebuah bentuk hal yang tidak baik. Nah, jadi untuk hal seperti ini yang saya lihat di sini adalah mengatakan tentang sebuah kata tidak ataupun ya. Ini berdasarkan tentang bentuk jawaban dan keinginan Anda seperti apa, ya. Jadi Anda bisa mengatakan tentang sebuah bentuk kebenaran yang sepenuhnya Anda bisa percaya dengan apa yang Anda harapkan, dan itu lebih penting dengan membantu dengan orang lain, ya. Anda bisa lebih banyak meminta apa yang Anda inginkan, dan Anda bisa mengekspresikan sesuatu tentang apa yang Anda tidak mau dengan orang lain, ya. Apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan, di sini Anda bisa lebih banyak merasa nyaman ketika Anda mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Anda, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat sifat karakteristik Anda seperti apa. Sifat dan kepribadian Anda yang paling ataupun sering menonjol, ya. Sifat Anda disikapi ataupun dipengaruhi oleh orang yang berzodiak Leo, ya. Yang saya lihat di sini adalah sikap Anda paling menonjol dengan unsur elemen api, ya. Anda penuh gairah, Anda memiliki sebuah kualitas, dan Anda bisa lebih fokus tentang sebuah ekspresi kualitas Anda dengan berbagai kepemimpinan, keberanian, dan kepercayaan diri, ya. Dan di sini kalau yang saya lihat adalah kesombongan, itu yang saya lihat. Jadi Anda yang paling menonjol di sini adalah semangat Anda lebih banyak membutuhkan sebuah bentuk kualitas. Anda menunjukkan bahwa Anda lebih mengutamakan fokus, kualitas daripada kuantitas. Anda melakukan segala sesuatunya dengan cara memimpin, berani dan percaya diri bahwa segala sesuatunya mesti perfect, sempurna. Jadi apapun yang disikapi, apapun yang dijalani, Anda selalu menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus bisa kelihatan sempurna, kualitas daripada kuantitas. Jadi Anda bisa lebih fokus tentang apa yang akan Anda ekspresikan, ya. Jadi inilah sikap yang cukup menonjol. Nah, sekarang kita akan melihat kepribadian yang sekarang yang Anda jalani itu seperti apa. Sifat kepribadian yang saat ini yang Anda jalani, ya. Ada kartu flash over, it's all in your head, ya. Itu semua ada di kepala Anda. Jadi di sini kepribadian yang sedang Anda jalani di tempat lingkungan kerja Anda di sini, Anda terlalu banyak berpikir, ya. Jadi sudah saatnya Anda lebih banyak merem matanya, ya. Beristirahatlah dan ambillah nafas yang dalam untuk beristirahat lebih optimal. Sadarilah bahwa satu-satunya di dunia ini adalah Anda sendiri. Maksudnya di sini adalah Anda banyak melepaskan kekhawatiran dan ketakutan, fobia yang cukup berlebihan. Untuk sementara waktu dengan tanpa syarat, biarkanlah dunia lebih banyak menyeimbangkan
dirinya sendiri di sekitar Anda. Jadi di sini yang saya lihat, kepribadian seperti apa yang Anda harapkan di sini adalah bentuk pelepasan diri Anda. Di dunia magnet seperti ini, banyak sesuatu yang akan Anda dapatkan, tapi juga banyak yang akan Anda lepaskan. Jadi seperti dunia magnet, dengan tanpa syarat, lebih banyak menyeimbangkan. Di dunia seperti ini, harus bisa lebih banyak mengeluarkan sesuatu hal yang secara berlebihan, dan Anda bisa lebih banyak mensikapi dunia yang cukup baik. Jadi apapun yang akan disikapi, akan dijalani adalah sesuatu hal dalam bentuk keseimbangan hidup. Setelah Anda banyak mengetahui tentang sesuatu hal yang berbeda, sifat dan karakteristik dan kepribadian Anda jalani, coba kita akan melihat apakah Anda dibenci, disayangi, disegani, atau lain sebagainya di tempat lingkungan kerja Anda. Yang saya lihat di sini adalah ada kartu Ten of Wands, ada Ace of Swords ya. Ada kartu Wands ya. Ten of Wands ini adalah ada sebuah bentuk kesuksesan dan ada sesuatu kepuasan hati dengan di lingkungan tempat kerja Anda. Terus yang kedua di sini adalah Ace of Swords, yang mana di sini adalah saling percaya, ada bentuk kepercayaan yang cukup kuat. Jadi di sini Anda disayangi dan disegani, ya. Yang saya lihat di sini, dua kartu ini Anda lebih banyak mendapatkan sebuah kepercayaan, jadi bisa saling membantu, bisa saling menolong, dan bisa saling mengekspresikan sesuatu dalam melakukan segala sesuatunya hal. Ini semuanya itu berhubungan dengan eksperimen, berhubungan dengan konsisten, dan berhubungan dengan kekuatan satu sama lain. Jadi bisa melakukan sebuah bentuk hubungan yang cukup baik dan sukses dalam apa yang akan dicapai. Ada sebuah bentuk kepercayaan yang cukup tinggi dalam berprestasi, berusaha, dan saling memajukan satu sama lain. Ada sebuah bentuk pergerakan yang cukup baik. Nah, kita akan melihat lagi ini mengenai tentang sesuatu hal yang harus Anda bina supaya hubungan bisa lebih stabil, lebih membaik lagi ke depannya, supaya bisa lebih langgeng dan lebih rukun. Di sini ada kartu perfect timing, waktu yang tepat, ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah waktu yang sangat tepat untuk situasi kondisi seperti ini. Anda bisa lebih banyak maju dengan percaya diri. Jangan ada sebuah kata tunda ataupun ragu-ragu, karena gelombang energi Anda ini bisa lebih banyak terbuka untuk Anda, ya. Jadi kondisi yang cukup matang. Dan bahkan jika Anda tidak bisa merasa siap, yakinlah bahwa Anda sudah bisa bekerja tanpa menghabiskan waktu. Jadi siap atau tidak, Anda sudah bisa banyak berpikir lebih bijak bahwa Anda siap melangkah, ya. Nah, jadi itulah sesuatu hal yang Anda bina. Jadi semuanya itu, semua hal yang positif bisa Anda gapai dengan lebih baik. Nah, itulah untuk Anda yang memilih kartu kedua dengan kucing warna putih ya. Nah, jadi teman-teman di sini Anda bisa cukup tahu itulah yang menjadi bentuk hal yang positif yang bisa Anda terima dengan lebih baik, ya. Coba kita akan melihat lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kartu ketiga yang saya lihat di sini, sifat dan karakteristik, ya, ataupun sesuatu hal yang cukup berbeda dilihat dari penilaian dan pandangan dari orang lain di tempat lingkungan kerja Anda. Yang saya lihat di sini adalah what is my body telling me right now, ya. Apa yang ada di dalam kehidupan Anda, ya. Di sini yang saya lihat Anda kurang mengekspresikan sesuatu dan Anda kurang melakukan sesuatu hal yang Anda inginkan. Sebagian dari diri Anda untuk mungkin tidak bisa mempercayai sesuatu, ya. Mungkin di sini yang saya lihat adalah banyak yang akan disikapi, banyak yang akan dijalani mengenai tentang sebuah bentuk pemikiran, yang mana di sini Anda diminta untuk lebih percaya, ya. Jadi banyak orang lain melihat dan memandang bahwa Anda perlu adanya sebuah bentuk kepercayaan, keyakinan yang baru, dan Anda bisa lebih banyak mengubah dengan hasil yang Anda peroleh.
Banyak keyakinan, banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi. Nah, jadi itulah yang dilihat oleh orang lain. Coba kita akan melihat lagi mengenai sifat dan karakteristik kepribadian diri Anda sendiri yang paling menonjol. Yang saya lihat di sini adalah ada kartu Neptune. Kartu Neptune di sini adalah kartu yang mungkin Anda harus bisa memberikan sebuah bentuk dorongan di dalam diri Anda mengenai tentang bentuk imajinasi. Imajinasi dari bentuk ide, gagasan, dan berbagai wawasan. Ya, yang saya lihat di sini adalah bentuk kasih sayang dan bentuk pengalaman yang cukup psikis. Bentuk pengalaman dalam kondisi mental. Jadi, di sini dibutuhkan dalam bentuk pengorbanan, bentuk kewajiban dan tanggung jawab. Jadi Anda harus bisa lebih banyak menyeimbangkan antara memberi dan dendam. Ya, sikap dan karakteristik kepribadian diri Anda sendiri yang paling menonjolnya di sini adalah sifat yang tidak baik, ya, dan banyak sesuatu yang akan disikapi dengan bentuk pengalaman. Jadi sifat kondisi mental ini banyak yang harus disikapi dengan bijak. Pengorbanan diri dalam sesuatu hal itu wajib. Bentuk perjalanan kehidupan Anda ini di sini penuh dengan pengontrolan dan pengendalian diri. Jika Anda tidak bisa mengontrol diri secara lebih baik, maka apapun yang akan disikapi kurang adanya sebuah keseimbangan. Jadi lebih banyak memberi berkat, memberi sebuah bentuk dukungan dan doa, dan lebih banyak terbebas dari rasa dendam, ya. Sekarang kita akan melihat mengenai kepribadian yang Anda jalani sampai saat ini dengan di tempat lingkungan kerja Anda, ya. Kepribadian yang Anda jalani di sini adalah mengenai tentang translucence, love the darkness, ya, cinta yang gelap ataupun cinta kegelapan. Ini yang saya lihat adalah penanda bahwa awal dari sebuah bentuk petualangan magis kehidupan Anda adalah memberikan sebuah bentuk parameter Anda sendiri dengan sebuah bentuk pelindungan. Apa yang Anda lakukan dengan berbentuk perjalanan kebahagiaan dalam diri Anda yang tidak ketahui. Jadi di sini sudah saatnya Anda bisa lebih banyak lepas dari sebuah rasa dendam dan mulailah merasakan cinta dan kehangatan, kebersamaan dan kebaikan. Cinta kasih universal dari dunia luar. Ya. Anda harus bisa lebih banyak terlepas dan muncul oleh cinta yang baik, bukan cinta kegelapan. Rela melakukan sesuatu hal yang baik dan benar, maka Anda akan mencapai sesuatu hal yang baik dan benar juga. Anda bisa menyikapi, Anda bisa memberikan sesuatu hal yang cukup baik. Cukup memberikan sebuah bentuk netral dan seimbang. Jika Anda bisa lebih banyak menunjukkan bahwa Anda bisa bersikap lebih terbuka dan apa yang akan Anda jalani bisa sesuai ataupun terkonspirasi dengan alam semesta, ya. Jadi kepribadian Anda jalani di sini, lepaslah dengan rasa kedendaman dan kedengkian ataupun sesuatu yang membuat Anda sakit hati dan tersinggung. Sebenarnya kalau yang saya lihat itu adalah sebuah bentuk pengontrolan diri. Itu adalah bentuk apa yang akan Anda sikapi. Yang harus Anda jalani adalah sifat kedengkian, dendam, amarah, kesal, kecewa, tersinggung, dan segala bentuk apapun yang hal tidak baik. Ya, jadi orang selalu memandang dan melihat bahwa Anda tidak memiliki sebuah kepribadian yang cukup baik, ataupun memang melihat bahwa Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, sehingga orang selalu membicarakan Anda dengan sesuatu hal yang buruk. Ya, nah coba di sini kita akan melihat apakah Anda dibenci, disayangi, disegani ataupun lain sebagainya di tempat lingkungan kerja Anda. Ada dua kartu, ya, kartu The Hierophant, ada kartu King of Chalices, ya, yang mana di sini The Hierophant ini mengenai tentang sebuah dukungan ataupun niat hati yang tulus, ya.
niat yang bagaimana akan disikapi, yang akan dijalani di sini mengenai tentang yang harus Anda lakukan supaya bisa tersebarnya namanya cinta kasih universal di dalam diri Anda. Anda bisa menciptakan sebuah kebersamaan, Anda bisa menciptakan sesuatu hubungan yang cukup baik jika Anda bisa melepaskan sebuah bentuk apapun yang ada di dalam diri Anda yang tidak baik. Terus yang kedua, ada kartu King of Chalices ya, yang mana di sini adalah sebuah bentuk kepuasan ataupun sebuah hubungan yang harmonis. Hubungan yang langgeng dan bisa membawa dalam sebuah tim kerjasama ataupun hubungan yang solid ataupun hubungan yang lebih akrab ya. Karena di sini yang saya lihat di sini menurut saya penilaian ini adalah Anda disayangi ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang membawa dalam sebuah kesedihan, kedendaman ataupun kekesalan hidup. Anda diharapkan bahwa punya niat hati yang tulus, niat hati yang baik dalam mengekspresikan sesuatu supaya hubungan bisa lebih bagus ke depannya. Jadi ciptakanlah hubungan yang baik, harmonis, dan tentu saja tidak melakukan sesuatu hal di mana Anda banyak merugikan orang lain dan secara kebersamaan. Menurut saya ini hanyalah bentuk pemahaman diri, pengoreksi diri, dan pembinaan diri ya. Ini yang saya lihat di sini adalah Anda harus bisa lebih banyak introspeksi diri. Karena memang dunia ini harus bisa lebih meluas dan Anda harus bisa mencapai sesuatu pun juga dengan lebih meluas. Banyak sesuatu yang akan disikapi, yang akan dijalani, tetapi jika memang Anda tidak memiliki sebuah cinta kasih, maka apapun semua adalah nol. Ya. Jadi semuanya itu harus Anda jalankan dengan niat hati yang tulus, niat yang baik dalam berprestasi, berusaha, dan melakukan tim kerjasama dengan orang lain. Itu yang paling penting dan apa yang harus disikapi dengan lebih baik. Ya. Nah, coba di sini kita akan melihat sesuatu hal yang harus Anda bina supaya hubungan bisa lebih rukun, lebih stabil, lebih membaik, dan lebih langgeng, lebih rukun ke depannya. Ada kartu compromise ya, yang mana di sini adalah bentuk hubungan kompromi. Untuk menciptakan sebuah hasil yang bahagia, dengan situasi kondisi ini, Anda akan harus bisa lebih banyak memerlukan waktu untuk bisa lebih banyak berkompromi ataupun bekerja sama. Ya, berilah diri Anda untuk bisa lebih banyak leluasa tentang apa yang akan benar-benar lebih penting ataupun sesuatu yang akan Anda hadirkan di dalam hidup Anda. Perhatikanlah sebuah bentuk hal-hal di mana Anda akan bisa lebih terbuka dalam mengubah posisi Anda. Anda bisa lebih banyak bekerja menuju sebuah bentuk hubungan kesepakatan di mana semua orang bisa mengambil hal yang baik. Ya, bisa lebih banyak terbuka untuk sebuah kerjasama dan mungkin Anda bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan. Anda bisa membantu orang lain dalam memenuhi sebuah bentuk keinginan mereka. Bersikaplah lebih objektif tentang menemukan sebuah bentuk keseimbangan antara menghormati sudut pandang orang lain dan tetap setia pada pendapat Anda sendiri. Yang saya lihat di sini adalah bentuk hubungan kompromi, hubungan diri Anda dengan kehidupan Anda, bekerja sama dengan dunia lingkungan luar dan di dunia lingkungan rumah. Ya, semua akan membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan jika Anda bisa lebih banyak bersikap lebih objektif dan menemukan sebuah bentuk keseimbangan. Karena itu yang paling penting dalam menghormati sudut pandang dan setia pada pendapat orang lain dan diri Anda sendiri. Jadi Anda sudah cukup tahu, sudah cukup dimengerti, itulah yang harus Anda sikapi dengan lebih baik ya, supaya ada hubungan yang lebih bagus dan lebih memantapkan diri dalam setiap usaha yang Anda sikapi. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Anda memilih kartu yang terakhir. Sesuatu hal yang cukup berbeda yang dilihat dari pandangan, penilaian dari orang lain di tempat lingkungan kerja Anda. Di sini yang salah adalah what else could this mean? Apa arti semua ini? Ya, di sini yang saya lihat di sini adalah apa semua maksud dan tujuan, ya. Sampai kita bisa menerima dengan hati yang terbuka. Tidak pernah benar-benar memberi dengan hati yang terbuka ketika banyak sesuatu yang melekat, bentuk penilaian dalam menerima sebuah bentuk bantuan. Anda secara sadar atau tidak
menempelkan penilaian pada memberi bantuan. Maksudnya di sini adalah sebuah bentuk bantuan, penerimaan yang bagaimana dengan maksud tujuan tertentu dengan bentuk pemberian. Yang saya lihat di sini adalah bentuk penerimaan secara lebih terbuka. Anda diminta bahwa apa yang Anda inginkan, Anda bisa lebih terbuka untuk menerimanya. Ya. Nah, coba di sini kita akan melihat maksudnya seperti apa. Kita akan melihat yang selanjutnya mengenai sifat dan karakteristik kepribadian diri Anda sendiri yang paling menonjol. Nah, kita akan melihat sifat karakteristik kepribadian Anda yang paling menonjol di sini adalah bentuk pengalaman yang cukup penting, ya. Di sini adalah bentuk kematian ataupun kelahiran, ya, kembalinya, dan mungkin sebuah bentuk ide-ide mengenai bentuk masalah, ya. Jadi bentuk penguasaan, pengontrolan diri, dan kebebasan diri Anda. Ini mengenai sifat Anda yang cukup mungkin sesuatu hal yang harus disikapi dengan bentuk pembelajaran. Kematian, ya, kelahiran, dan mungkin sesuatu hal yang lebih semangat dalam pengembangan. Kebebasan diri seperti apa yang ingin Anda capai? Karena banyak sesuatu yang mungkin orang menilai bahwa kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu. Padahal tidak. Kamu malah menginginkan sesuatu hal yang lebih spesifik, yang lebih secara mendetail, ataupun sesuatu hal yang lebih seseorang tidak bisa mengetahui apa yang Anda mau. Ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah proses penguasaan, pengontrolan, pengendalian, dan kebebasan diri. Ya, karena yang saya lihat di sini banyak sesuatu yang mungkin harus Anda inginkan, tetapi susah. Ya, coba kita akan melihat lagi kepribadian yang lain. Kepribadian yang akan Anda jalani sampai saat ini dengan di tempat lingkungan kerja, ya. Nah, yang tadi mengenai sifat dan karakteristik kepribadian. Nah, sekarang kita akan melihat kepribadian yang akan Anda jalani. Yang tadinya kan yang sangat menonjol, yang sedang Anda jalani kepribadian, ya. Di sini ada kartu serendipity, merge with the flow, ya. Yang mana di sini berhubungan dengan menyatunya arus kehidupan. Nah, arus kehidupan seperti apa? Anda bisa lebih banyak mempercayai tentang sesuatu hal yang positif dan bentuk bayangan yang selalu menggerogoti kehidupan Anda di mana Anda berada, ya. Jadi ada sebuah bentuk cahaya putih, cahaya baik yang bisa lebih banyak meminta Anda untuk lebih banyak percaya pada upaya dan bentuk pengenalan diri sebagai bentuk tanda-tanda yang kebetulan terjadi di sekitar Anda. Ya, ini berarti bahwa Anda berada di tempat yang seharusnya bisa melakukan sesuatu yang seharusnya Anda lakukan. Menjadi lebih sadar dan tindak lanjut bahwa keberuntungan bisa terbentuk dengan sendirinya di lingkungan sekitar Anda. Ya, jadi kepribadian yang sedang Anda jalani di sini menyatu dengan arus kehidupan. Ya, jadi Anda bisa lebih banyak mengenali bentuk-bentuk tanda alam semesta. Sebenarnya alam sedang berkonspirasi dengan Anda, tapi hanya saja Anda kurang melakukan sesuatu dengan lebih sadar dan teliti. Sebenarnya keberuntungan peluang emas sudah banyak datang menghampiri Anda, tetapi Anda lebih banyak mengacuhnya, acuh tak acuh, ataupun Anda tidak merespon. Sehingga banyak yang datang tapi Anda tolak. Anda sudah cukup tahu. Nah, sekarang kita akan beralih tentang siapakah Anda? Ya, apakah Anda dibenci, disayangi, disegani, atau yang lain sebagainya di tempat lingkungan kerja Anda? Ya, ada dua kartu. Ini mengenai tentang the devil, the justice, ya. Nah, kita akan melihat dengan lebih seksama. The devil sebuah bentuk daya tarik yang mana di sini sebagai bentuk pembebasan, ya. Jadi hubungan seperti ini sebenarnya banyak sesuatu yang janggal di dalam kehidupan Anda. Banyak sesuatu yang terjadi dalam sebuah bentuk pengkhianatan. Banyak sesuatu yang
tidak Anda ketahui. Jadi sehingga banyak yang terjadi dengan diri Anda seperti apa, banyak sesuatu yang mungkin ingin menguasai diri Anda tetapi kurang pengendalian diri, dan sehingga mungkin banyak sesuatu yang harus Anda bina dengan lebih seksama. Terus yang kedua, ada kartu Justice, yang mana di sini adalah bentuk keadilan, ya. Pertemuan membayar sebuah perbuatan ataupun kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi karena yang saya lihat di sini, banyak sesuatu yang akan dijalani adalah mengenai tentang pengkhianatan dan keadilan. Kehidupan Anda memang sebenarnya banyak sesuatu yang tidak adil yang Anda jalani. Tapi mau tidak mau, senang atau tidak, baik buruknya, suka atau tidak, Anda harus bisa menjalaninya. Karena semua adalah bentuk tahap proses. Sebenarnya alam sedang berkonspirasi terhadap diri Anda. Jadi ada pertemuan bisa membayar karma. Ya, ada bentuk pengkhianatan, pasti ada daya tarik. Jadi sebuah bentuk pembebasan, semuanya itu pasti akan Anda capai dengan baik. Jadi istilahnya bentuk penilaian, apakah kamu dibenci, disayangi, disegani, atau lain sebagainya. Karena ini dia adalah sebuah bentuk proses karma kehidupan. Ada sebab, ada akibat. Anda bisa dibenci, Anda disayangi, dan Anda disegani. Tapi yang paling menonjol adalah Anda dibenci orang. Sehingga Anda banyak sesuatu yang terjadi melekat pada kehidupan Anda, sehingga banyak yang tidak suka dengan Anda, mungkin dengan maksud tujuannya seperti apa yang diberikan orang lain dengan niat hati yang tidak baik, ya. Jadi ini semua adalah proses karma. Jadi Anda sudah cukup tahu, cukup dimengerti, dan itulah sebenarnya memang banyak sesuatu yang disikapi dengan bentuk dunia masa lalu, dan mungkin Anda lebih banyak trauma dalam menghadapi kehidupan seperti apa. Karena yang dijalaninya memang sangat tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, dan lebih banyak terbawa dalam sebuah kondisi yang cukup mental. Kondisi mental yang cukup kuat, dan mungkin banyak sesuatu yang mungkin harus dibina. Sehingga mungkin Anda banyak belajar dari dunia masa lalu, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat sesuatu yang harus Anda bina supaya hubungan bisa lebih stabil, lebih membaik ke depannya, dan supaya bisa lebih langgeng dan rukun ke depannya. Di sini ada kartu Big Happy Change, ada sesuatu hal perubahan yang besar untuk mencapai sebuah kepuasan hati dan sebuah kebahagiaan yang cukup di luar nalar ataupun sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Positif yang cukup besar akan segera datang ke dalam hidup Anda. Dan Anda bisa lebih banyak menemukan sesuatu di dalam diri Anda dengan jalur pembentukan pengembangan karir baru. Anda bisa memasukkan sebuah bentuk hubungan yang buruk, yang Anda bisa lebih banyak memberikan sebuah bentuk masukan, hubungan yang baru, atau pindah ke kota baru dengan sesuatu hal mengambil sebuah bentuk lompatan bahwa Anda cukup mampu. Jadi percayalah dengan kesempatan di depan Anda supaya Anda bisa membawa dalam sebuah kebahagiaan di dalam diri Anda. Pilihlah sebuah bentuk pilihan yang bisa lebih banyak muncul dengan sendirinya, kecuali Anda siap untuk itu. Lepaskanlah sebuah bentuk ketakutan dan kehidupan di masa lalu, dan ikutilah dan percayalah kata intuisi hati batin Anda. Maka segala sesuatunya akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup luar biasa tanpa Anda sadari, ya. Jadi itulah yang terbaik, itulah yang akan disikapi supaya hubungan bisa lebih bagus lagi ke depannya dengan cinta kasih yang universal. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai tentang dunia, lingkungan tempat kerja Anda disayangi, disegani, dibenci, ataupun dikhianati, ataupun yang lain sebagainya. Jadi Anda sudah cukup tahu dan cukup mengerti, itulah yang harus disikapi dengan lebih baik, dan banyaklah berintrospeksi diri, dan alam semesta berkonspirasi di dunia kehidupan Anda. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai dengan file pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe
supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Panjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.